ya. Untuk memulai acara di sore hari ini agar berjalan dengan baik, ya, dengan lancar, insya Allah membawa manfaat untuk kita, ya, keluarga dan juga mitra-mitra kita. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masih mau menyampaikan materi di sore hari ini, ya, izinkan saya sharing terlebih dahulu pada teman-teman semua yang hadir, ya. Nah, materi kita adalah bagaimana apa sih sebenarnya yang menyebabkan sering dari mitra itu gagal closing, ya. Gagal closing artinya mereka sudah ditawarkan BP, ya, entah dalam waktu sebentar, entah dalam waktu sekian lama, tapi nggak closing juga, ya. Bahkan mereka menolak untuk bergabung di BP ataupun mau closing di Belgi Pro ini, ya. Ada 4, ya. Ini secara umum yang teman-teman akan bisa dapati, ya, di lapangan. Yang pertama adalah market atau prospek itu kurang diedukasi, ya. Kemudian yang kedua, hubungan tidak dibangun. Yang ketiga adalah kebanyakan jualan, dan yang terakhir adalah tidak paham teknik closing saat chatting, ya. Nanti kita akan bahas, ya, di poin nomor 4 juga, ya. Terkait nomor 1, ya, market kurang diedukasi. Jadi teman-teman kalau kita bicara saat kita prospecting, ya, itu ada banyak teknik sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya tentang bisnis BP, bisa dijelaskan bagaimana community di BP itu seperti apa, ya, founder BP itu seperti siapa, ya, kemudian produk BP, ya, BP ataupun Belginya itu apa saja keunggulan-keunggulannya dibandingkan produk-produk yang lainnya. Nah, itu beberapa edukasi yang diperlukan kepada calon customer kita, ya, termasuk juga mentoringnya, ya, di komunitas dan juga di BP secara umum, ya, kemudian hal-hal lain, ya, termasuk kelebihan-kelebihan dari sisi bisnis kita, termasuk margin kita. Yang salah satu yang memang sering disampaikan pada kita adalah Amro PPF, itu dari sisi bisnisnya kalau saat kita memang mau meng-closing seseorang menjadi mitra, ya. Jadi yang pertama, market itu butuh diedukasi, ya. Prospek kita perlu diberikan penjelasan tentang bisnis dan juga product knowledge-nya, walaupun product knowledge tidak harus detail, ya. Karena semakin detail banget, ya, berarti akan semakin banyak pertanyaan-pertanyaan sehingga memberikan waktu yang lebih lama untuk kita closing, ya. Nah, faktor kedua adalah hubungan itu tidak dibangun dengan baik, ya. Kalau kita bicara market kita, sebenarnya kan secara umum dibagi menjadi 3, ya. Ada cold market, ya. Cold market ini yang memang belum kenal dengan kita, ya, dan juga masih belum dekat dengan kita, ya. Belum kenal kita, belum dekat dengan kita. Nah, ini teknik untuk kita membangun hubungan pada mereka itu memang lebih super soft lah, ya, super soft. Kalau perlu kita di awal tidak perlu menyampaikan dari sisi produk dan bisnis dulu, ya. Kita berikan sharing kepada mereka, kita memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada mereka, ya. Salah satu teknik yang disampaikan oleh Mas Ipo bahwa kita memberikan manfaat itu kurang lebih 19 kali, ya, baru kita closingnya di yang ke-20. Dan closing pun itu tidak dengan cara hard selling, tapi bisa menggunakan soft selling ataupun nanti dengan covered selling, ya. Nah, ada juga warm market, ya. Warm market ini sudah mulai kenal dengan kita, sudah mulai dekat dengan kita, ya. Tapi memang dia masih belum menjadi pelanggan kita ataupun masih belum menjadi mitra kita. Nah, kalau tahapannya sudah kenal dengan kita, ini insya Allah akan lebih mudah untuk kita melakukan yang namanya closing, ya, dengan cara memberikan pengetahuan yang cukup, ya, keunggulan-keunggulan dari sisi bisnis, insya Allah kita bisa lakukan yang namanya closing pada warm market ini. Dan yang terakhir adalah hot market, ya. Hot market ini sudah kenal dengan kita dan bahkan juga pernah membeli produk kita, BP ataupun Belginya. Nah, di hot market ini teman-teman ada yang sering kali terlewatkan, ya. Ada yang sering kali terlewatkan. Apa itu? Kalau teman-teman saat ini banyak memiliki pelanggan, ya, ataupun konsumen, ya, mereka beli 1 bulan itu katakanlah 1 botol, ya, mereka membeli dalam 1 bulan itu 3 botol atau 5 botol atau bahkan 10 botol, tapi
sebagian besar produknya itu dikonsumsi sendiri dan keluarga. Nah, untuk yang seperti ini, baiknya teman-teman mulai lakukan pendekatan ya kepada loyal customer ini ya. Kalau teman-teman lakukan pendekatan ya, berikan excellent service pada mereka, bangun emotional bonding yang baik kepada mereka. Nah, berikutnya kita bisa arahkan ya dari loyal customer ini menjadi loyal partner kita, menjadi partner kita. Dengan cara seperti ini, teman-teman, kan kita tahu kalau sudah jadi loyal customer, ya berarti mereka sudah percaya dengan produk kita, sudah percaya dengan BP kita, ya sudah percaya dengan Belgi yang sudah kita tawarkan dan mereka sudah rutin memakainya. Tinggal kita geser sedikit, ya menjadi loyal partner, ya menjadi mitra, bahkan mitra yang tangguh, ya. Saya banyak menemukan bahwa orang-orang yang hari ini ya bisa melakukan katakanlah ratusan botol penjualan dalam 1 bulan, bahkan penjualan bisa tembus 1000 botol dalam 1 bulan, teman-teman. Itu banyak di antara mereka adalah yang awalnya memang sebagai konsumen, ya mereka sebagai loyal customer. Ini kalau memang kita bisa lakukan secara rutin, ya kemudian kita bisa lakukan planning, misalnya hari ini dia sudah menjadi loyal customer, berarti target kita dalam 1 bulan kita pendekatan mereka sudah bisa menjadi loyal partner. Itu bagus banget, ya, bagus banget, ya. Yang membeli 1 botol, ya, yang membeli 3 botol, ini berikan pelayanan yang bagus pada mereka, ya. Pastikan fast response setiap kali mereka chatting pada kita, insya Allah mereka ke depan akan menjadi loyal customer, ya. Nah, kemudian poin nomor 3, ya. Penyebab gagal closing adalah kita kebanyakan jualan, ya. Bayangkan teman-teman saat ini ya, kemudian buka status WA-nya, ada beberapa orang ya yang hampir dipastikan teman-teman kenali mereka isinya adalah jualan dan jualan ya. Bahkan kalau lihat di status WA-nya itu udah kayak semut berjejer ya. Karena saking banyaknya ya. Bisa dalam waktu 24 jam terakhir itu katakanlah 30 status WA sudah mereka publikasikan. Nah, yang seperti ini biasanya akan cenderung kita skip, ya. Kenapa? Karena kita secara fitrah itu nggak mau tuh ya jualin terus, ditawarin seperti itu terus ya bosen ya. Orang akan lebih respect ketika status WA kita ya itu berisi hal-hal yang bermanfaat ya, video yang bermanfaat, sharing-sharing yang bermanfaat. Kalau kita bisa pendekatan lewat sharing-sharing ini, insya Allah selling kemudian itu akan bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah belum paham ya cara saat closing di chatting ataupun dalam konteks kita ngobrol dengan customer ya ataupun calon customer via telepon ataupun secara offline ketemu langsung ya. Ada salah satu teknik yang saya akan bawakan di sore hari ini. Mudah-mudahan dari satu teknik ini teman-teman akan bisa belajar ya bahwa ketika kita closing ya, melakukan teknik closing itu ada puluhan teknik yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya ini adalah ya, teknik limitasi produk ya. Teknik ini menerapkan konsep scarcity ya, kelangkaan. Cara ini biasanya kita lakukan ya untuk mempercepat yang namanya closing biar konsumen kita ataupun calon mitra itu lebih cepat memutuskan untuk mengambil produk ataupun mengambil paket kemitraan yang kita tawarkan ya. Tipsnya seperti ini. Jadi kita sepakati dulu ya. Yang namanya 100 botol ya, 500 botol, 1000 botol. Kalau saya tanyakan teman-teman kira-kira jumlah ini terbatas atau enggak? Ya. Yang mengatakan bahwa jumlah 100, 500, 1000 botol, 2000 botol itu terbatas boleh angkat tangan? Saya lihat di layar. Oke, ya. Yang namanya 100 botol, 500 botol, 1000 botol, bahkan 10.000 botol sekalipun teman-teman itu terbatas ya. Kalau tidak terbatas berarti ya kita stoknya luar biasa ya. Kalau masih 1000-an botol, 2000-an botol itu kita bisa nyatakan produk kita terbatas. Walaupun kita nggak sampaikan juga ya bahwa ini produk kita sisa 1000 botol, nggak seperti itu ya. Khusus nanti yang agent plus, reseller, agent itu bisa mengatakan produk saya terbatas, jumlahnya hanya sekitar
6 botol misalnya, itu boleh. Tapi untuk teman-teman yang punya stok ratusan botol ya atau bahkan ribuan botol itu tidak perlu disampaikan kepada calon customer ya. Tapi kita tetap bisa mengatakan bahwa produk kita terbatas ya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa buat yang namanya poster promo ya. Poster promo kasih tulisan yang besar ya. Kasih juga misalnya seperti yang di atas ini ada background kuningnya ya. Itu biar headline-nya biar lebih kelihatan kebaca, stok terbatas gitu ya. Tapi kita nggak perlu sampaikan stoknya berapa kecuali nih yang poin yang terakhir. Limitasi produk perlu ditandai dengan nominal tersisa berapa ya, khusus. Nah, ini khusus agent plus, agent dan reseller ya. Biasanya kalau bicara agent plus ya, bicara agent plus kemudian agent dan reseller itu kemungkinan memang dari sisi stok yang paling 10 botol, 20 botol itu memang betul-betul kelihatan terbatas sekali ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan di pembuka sore hari ini. Kita alhamdulillah sudah kehadiran Mas Ipul Santosa. Saya langsung sampaikan ke Mas Ipul Santosa ya. Silakan Mas Ipul. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, jadi teman-teman kalau dalam agama ya, dalam agama kita juga sering dikasih limitasi. Ya. Makanya kayak Ramadan ya, itu dibatasi. Amal pahala luar biasa ya, tapi dibatasi 29 hari, 30 hari. Nah, makanya orang bergerak cepat. Begitu juga doa antara azan dan iqomah, itu juga kan istimewa, waktu juga terbatas. Nah, kalau tidak dikasih limitasi, orang cenderung lalai jadinya. Ya, oke. Sebelum saya akan memaparkan materi tentang karya abadi ya, materinya insya Allah bagus banget ya teman-teman. Saya nyusun sungguh-sungguh banget gitu ya, serius banget gitu ya. Nah, tapi sebelum saya nanti memaparkan, akan ada sharing dari Kak Dias ya dan Coach Dedi ya. Kita coba sapa dulu, Kak Dias, sudah ready? Sudah, Mas. Oke, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas ya tentang tips kesuksesan di BP. Salah satunya adalah MKF. Apa aja itu, teman-teman? Kumpulkan massa, ya, kemudian knowledge, ya, dikuasai, kemudian fokus. Nah, ada banyak pertanyaan bagaimana caranya untuk fokus dan kenapa harus fokus. Nah, di sini saya mencoba ya menjelaskan pada teman-teman semua berdasarkan pengalaman saya mengajak mitra-mitra untuk fokus di BP ya. Di sini saya mau share screen dulu kepada teman-teman semua ya terkait awal mula kefokusan saya ya bersama dengan mitra. Nah, teman-teman, ini adalah rumah saya ya. Yang foto kiri dan foto kanan. Waktu itu dari mulai kamar, kemudian dapur, kemudian ruang tamu, ruang keluarga, semua isinya stok barang. Ya, kemudian kalau ada yang beli ya di packing itu juga saya menggunakan kamar ya, kira-kira gambarannya kayak gini ya. Sebenarnya aslinya lebih cukup dikatakan penuh ya, padat dibanding ini teman-teman. Nah, di sini ya kesibukan saya adalah sering buka toko hingga jam 12 malam. Mungkin banyak yang berpikir, loh serius Kak Dias? Iya, dulu BU juga teman-teman ya. Nah, karena waktu itu profitnya tidak sebesar di BP, jadi kita perlu jualnya quantity. Jadi saya dulu buka toko ya dari habis sholat subuh sampai jam 12 malam, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi teman-teman semua. Nah, ketika ini ya saya merasa ya memang punya kesibukan yang dulu saya belum tahu kalau ini adalah kesibukan yang tidak tepat. Jadi saya dulu menganggap bahwa kesibukan adalah ya kesuksesan bisnis, padahal sebenarnya yang namanya sibuk ya belum tentu itu menghasilkan profit ya. Jadi kalau dikatakan aktivitas tidak sama dengan produktivitas. Nah, di sini juga ya teman-teman semua, saya memiliki mitra-mitra ya, waktu itu ada reseller, ada agent ya, lebih dari 1.000 orang. Ternyata ketika dicek profitnya tidak merata teman-teman. Jadi ada mungkin sebagian ya yang profitnya bisa 3 juta, 4 juta, tapi ternyata ketika dilihat ya malah lebih banyak yang profitnya ratusan ribu per bulan. Nah, di sini saya berpikir bahwa kayaknya ada yang salah deh.
Ya, saya bersyukur sekali bertemu dengan BP, saya bersyukur sekali bertemu dengan Mas Ipo, kemudian diingatkan ya untuk fokus, karena untuk masalah bisnis itu bukan tentang diri kita aja, tapi tentang diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, saya di situ memiliki perasaan rasa sayang terhadap mitra, ya akhirnya saya putuskan untuk berhenti ya di bisnis lain, ya jual macam-macam dan saya fokusnya di BP. Nah, waktu itu teman-teman sebelum ada BP saya jual lebih dari 100 jenis, dimulai dari makanan, kemudian perlengkapan sholat, kemudian boneka, kemudian juga ada sajadah, mukena, skraf, jilbab, bergo, ya gamis, koko anak, kaos dewasa, kaos couple, ya kaos orang tua, kemudian gamis dengan satu set, tidak satu set dan lain sebagainya itu saya jual semua teman-teman. Makanan ya dari bentuknya A, B, C saya juga sudah jual semuanya. Nah di sini yang perlu saya tekankan pada teman-teman semua, betul sekali apa kata Mas Ipo ya, ketika kita jual banyak produk, banyak jenis, itu uang kita muter-muter ya dari A ke B. Untung dari A beli yang B, untung dari B beli ke C, dan untung dari C jualnya ke D. Itu terus sepanjang tahun teman-teman semua. Nah di sini saya mengalami yang namanya resiko barang mati dalam tanda kutip ya, adalah barang yang tidak mudah untuk dijual. Kenapa? Karena fashionnya sudah berlalu. Ya jadi kalau misalnya bulan ini saya nyetok barang misalnya 1000 piece, mungkin saja bulan depan saya tidak bisa jual kalau tidak saya jual dengan cepat. Ya, akhirnya apa? Barang itu numpuk dan numpuk terus teman-teman semua. Dan itu berjalan sekian tahun ya dan akhirnya saya mengalami yang namanya resiko uang saya mengendap di barang. Jadi kalau dikatakan untung nggak? Untung, alhamdulillah, tapi untungnya ada di barang. Barangnya di mana? Yang ini. Bisa dijual nggak? Waktu itu sempat mengatakan ada beberapa yang tidak bisa dijual teman-teman semua karena sudah lewat fashionnya ya. Nah, di sini ya saya mau menekankan pada teman-teman semua ya bahwa ketika teman-teman sekarang punya bisnis ya selain BP, mungkin sudah diniatkan untuk fokus. Kenapa? Karena memang di BP ini adalah bisnis yang berbeda dengan yang lain ya teman-teman, karena di sini tidak fokus pada variasi produk, tapi fokus bagaimana caranya untuk apa mengembangkan mitra-mitranya hingga penghasilannya nanti naik. Ya, saya mengalami sendiri ya ketika waktu itu jualan lebih dari 100 piece, itu rumah itu bentuknya udah kayak gudang. Nah, saya berpikir kalau saya aja ya yang punya rumah itu penuh dengan barang, bagaimana dengan mitra-mitra. Ya, makanya daripada itu saya meminta teman-teman semua ya untuk berpikir ya jauh ke depan karena bisnis ini untuk diwariskan, jangan sampai buang-buang waktu terhadap bisnis yang palu gada. Ya, kita tidak ikutin apa kata di luar sana bahwa bisnis palu gada itu sukses. Tidak, kesuksesan dilihat dari seberapa besar ya teman-teman memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar, salah satunya bagaimana kemerataan saldonya. Nah, di sini saya bersyukur sekali ya teman-teman di BP ini kayak saya ya bisa punya mobil yang sama dengan mitra. Nah, itu sebelum di BP itu tidak bisa terjadi seperti itu karena profitnya mereka sangat-sangat tipis. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Kak Dis caranya fokus? Gampang teman-teman, ya. Cara fokus adalah dengan dimulai aja. Ya, jadi saya waktu itu pas diminta masih fokus, saya memang berpikir gimana ya caranya fokus, kok agak rumit ya, agak bingung. Tapi di sini saya menekankan bahwa ya waktu saya memutuskan untuk fokus, saya langsung mulai aja. Oke Mas Ipo, mulai dalam waktu dekat saya akan mulai fokus. Saya akan mulai fokus dari hari ini. Tapi sekarang saya punya stok yang banyak. Saat itu stok saya teman-teman ada 3 lantai ya satu rumah. Itu jumlahnya lebih dari 10.000 piece ya. Di situ saya pegang sebuah kalimat ini ya Allah punya cara untuk membereskannya. Saya meninggalkan bisnis sebelumnya bukan karena bisnis itu tidak untung teman-teman, tapi karena ya bisnis itu tidak atau kurang mengantarkan mitra-mitra saya untuk untung. Ya jadi di sini bukannya saya sekedar meminta fokus mitra ataupun saya berpikir untuk fokus, bukan itu, tapi ini masalahnya adalah bagaimana ya semua orang mendapatkan apa yang saya dapatkan waktu itu. Ya jadi waktu itu stok barang masih banyak. Ya udah saya memutuskan fokus saja. Ya caranya gimana? Ya udah kita nggak usah tambah lagi ya stoknya. Nah kemudian teman-teman ya ketika saya di BP saya merasakan sekali ya apalagi hari ini alhamdulillah masya Allah gitu ya. Saya merasa bisnis ini sangat praktis ya, sangat-sangat praktis teman-teman. Dan profit mitra naiknya drastis ya. Dan kesibukan saya dengan mitra-mitra berkurang hampir ya 90%. Ya, kemudian resiko produk hampir nggak ada, hampir kecil ya. Jadi yang tadinya ya rumah saya itu penuh dengan barang, ya sekarang lumayan bisa agak nafas gitu ngelihat tempat ya teman-teman semua karena lebih lega. Kemudian ya kalau misalnya dilihat profit mitra, itu yang tadinya kita mau bangun misalnya sekolah tepian itu dalam waktu 7 bulan, walhasil BP itu hanya dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja itu sudah bisa terkumpul teman-teman untuk bangun satu sekolah tepian. Kemudian kalau bicara ya soal
profit ya, kemudian penghasilan, Masya Allah. Dulu untuk mengantarkan mitra ya, untuk bisa lunas hutang, kemudian juga untuk naik ke tanah suci ya, umroh dan lain sebagainya, itu juga tidak mudah ya, mungkin bentuknya puluhan. Tapi setelah fokus di BP, ternyata saya hitung-hitung ya, ratusan mitra-mitra itu bisa punya kemampuan untuk nabung umroh ya. Sampai hari ini saya juga memegang tabungan umroh jumlahnya ratusan mitra. Nah, itu semua hasil dari BP. Dan kalau ngomongin resiko produk, ini hampir-hampir nggak ada kalau saya katakan kayak gitu, karena ketika misalnya barangnya tidak laku hari ini, bisa jadi akan lakunya besok, atau minggu depan, atau bulan depan ya. Tidak ada yang namanya barangnya nggak bisa dijual, sampai nanti akhirnya kita mengatakan, saya untung tapi untungnya di barang, itu nggak ada ya. Kemudian kemarin juga saya mencoba menghitung ya teman-teman semua, waktu itu kita ya dengan mitra-mitra itu mengumpulkan mitra yang mau kurban totalnya sekitar 500 orang, tapi wasilah fokus di BP ini total kurban yang terjadi di mitra-mitra itu totalnya lebih dari 1.500 orang. Nah, di sini adalah kenaikan yang cukup ya fantastis dan menurut saya drastis sekali. Kenapa? Karena berarti mitra-mitra punya kemampuan ya dan memiliki penghasilan yang besar sekali, teman-teman. So, jadi kalau teman-teman semua sekarang ingin ya bisnisnya mengalami percepatan, ayo fokus. Dan fokusnya dimulai aja, jangan ditunda nanti-nanti. Ya jangan cuma jadi penonton, oh iya itu Kak Dias naik income bla bla bla, jangan kayak gitu, tapi ya udah lakukan aja ya. Ini adalah strategi yang saya lakukan waktu itu, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Jadi strateginya ketika teman-teman fokus, udah mulai aja. Oke, Kak Dias mulai hari ini saya akan fokus. Dan teman-teman punya stok apapun ya, jangan tambah stok lagi. Ya, itu yang paling penting. Jadi bukannya berarti kayak oke, hari ini aku memulai untuk tidak jualan A lagi, udah aku mau fokus aja gitu ya. Tapi akhirnya kita nggak berpikir teknis, akhirnya kita bingung. Nah sekarang yang kita bisa lakukan adalah jangan tambah stok lagi. Stok yang sudah ada ya sudah, ya boleh dijual ataupun pakai strategi yang saya lakukan waktu itu ya, dapat saran dari Mas Iko juga. Jadi stok barangnya itu teman-teman dijadikan budget sedekah dalam 1 tahun ke depan. Jadi misalnya stok barang ada jumlahnya 500 gitu ya, ya udah kita bisa sedekahkan mungkin ke orang-orang di sekitar ya sebulan 1 kali atau mungkin sebulan 2 kali dan lain sebagainya. Ya waktu itu juga saya juga melakukan hal yang sama, saya coba panggil ya lembaga untuk mengambil stoknya. Ya sudah kita nggak terlalu lihat-lihat, dia juga nggak bikin video apa-apa, nggak ada foto apa-apa, karena apa? Udah kita lakukan dan kita lupakan. Kak Dias apakah segampang itu? Mungkin memang tidak semudah itu teman-teman, tapi dia selalu ingat ya Allah punya cara untuk membereskannya. Kita di sini ya pengen bisnisnya percepatan, bahkan ingin mitra-mitra mengalami percepatan. Maka dari itu harus dimulai sekarang, jangan ditunda lagi. Nah, bisa juga teman-teman lakukan hal yang kedua, yaitu punya stok barangnya nanti digunakan sebagai hadiah ketika ada mitra ataupun ada konsumen yang beli BP-nya ya mungkin dalam jumlah tertentu. Ya misalnya biasanya beli 3, Bu kalau beli 5 nanti bisa dapat hadiah ini misalnya. Yang penting hadiahnya memungkinkan, hadiahnya sudah dikonsultasikan dengan leadernya masing-masing, silakan nanti diberikan. Waktu itu dia lakukan seperti itu teman-teman semua, di saat ya stok barang itu jumlahnya ada 3 lantai lebih dari 10.000 piece waktu itu ya. Dan di sini ya dia memutuskan fokus di saat ya grafik penjualan waktu itu ya masih baik-baik aja. Jadi dia di sini mengatakan kepada teman-teman semua bahwa BP ini bukan bisnis pelarian teman-teman, tapi BP adalah bisnis percepatan ya. Jadi kalau teman-teman ya nunggu sampai bisnis kita yang sebelumnya itu jatuh dulu atau bangkrut dulu atau tutup dulu baru di BP, akhirnya jadi BP ini jadi bisnis pelarian. Tapi sebenarnya kita bisa jadikan apa? BP sebagai bisnis percepatan. Ya, kita bisa nanti mendapatkan bisnis yang lebih baik daripada yang sekarang ya ketika kita berada di BP, karena kita udah jelas ya dari semua ciri-ciri bisnis baik adanya di BP. Kemudian dari mentoringnya juga adanya di BP. Dan sekarang ya sudah banyak yang membuktikan itu, ya sekarang giliran teman-teman semua. Jadi di sini saya mengatakan pada teman-teman semua, saya bersyukur sekali bertemu dengan BP, saya bersyukur sekali mendapatkan arahan dari Mas Iko untuk fokus. Ternyata ya hasilnya makin bagus dan ternyata mitra-mitra semuanya juga happy ya alhamdulillah. Di sini semua mitra-mitra juga mengatakan hal yang sama. Ya alhamdulillah Kak Dias saya mengalami perubahan income yang sangat signifikan di BP, dan yang paling penting adalah apa? Kesibukannya sangat-sangat berkurang ya. Jadi untuk kita teman-teman semua yang pengen ya bisnisnya makin besar, harus makin fokus dari sekarang juga ya. Jangan tunggu nanti atau jangan tunda nanti lagi, karena ini adalah waktu terbaik kita untuk memutuskan untuk fokus ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada teman-teman semua. Semoga kita bisa mencapai bisnis percepatan lewat wasilah BP, insya Allah. Silakan Mas Iko. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Dias. Itu sedikit ya sharing ya teman-teman buat kita semua.
betapa pentingnya fokus, ya. Saya ngasih mentoring ke orang, ya, ini sebelum di BP ya, saya ngasih mentoring ke orang itu bukan sehari 2 hari. Saya ngasih mentoring ke orang itu sudah puluhan ribu orang, ya, puluhan ribu orang selama belasan tahun. Dan sampai hari ini saya tidak pernah melihat ada orang nggak fokus bisa sukses besar. Saya belum pernah lihat. Kalau teman-teman pernah lihat, tunjukin ke saya. Saya pengen tahu tuh, ada nggak orang gitu ya, nggak fokus bisa sukses besar? Nggak ada, teman-teman. Awal-awal itu orang fokus dulu. Nah, nanti ketika dia besar tuh, dia punya pilihan untuk fokus atau tidak fokus. Tapi ternyata pemain-pemain besar dia tetap fokus. Ya, pemain besar dia tetap fokus juga gitu. Ya. Nah, apalagi kita yang pemula ini, gitu kan? Karena apa? Otaknya di kita semua. Kenapa perusahaan besar bisa tidak fokus? Karena satu produk itu ada satu manajernya. Istilah itu product manager. Ya. Bahkan kalau udah besar banget, ada lagi namanya itu brand manager. Ya. Jadi dia punya 10 brand pun nggak masalah. Ya. Jadi yang A, B, C sampai I gitu, ya kan? Nah, satu produk itu ya satu manajer. Ya, bahkan brand manager. Ya, manajer merek gitu. Ya, kayak Unilever itu udah punya brand manager dia. Ngurusin merek udah. Jadi dijaga tuh merek sama dia. Bukan cuma sales, bukan cuma omset, gitu ya, bukan cuma pernak-pernik produksi, sampai brand pun dijaga sama dia. Nah, kita bayangkan saat kita tidak fokus, ada jual BP, ada jual lagi produk yang lain, ada lagi baju, ada lagi kuliner, ada macam-macam semua. Yang balas WA kita, ya kan? Yang packing kita. Terus ketika posting, apa yang mau diposting? Kadang produk A, kadang produk B. Konsumen bingung. Ya, apakah orang tertarik mempercayakan kesehatannya pada ya seseorang yang tidak fokus? Orang nggak mau. Tapi kalau kita fokus, kesannya apa? Kesan pertama adalah apa? Kita ahli. Sehingga orang, oh ya, aku kalau perlu kesehatan, masalah kesehatan, aku akan cari dia. Mungkin sekarang aku nggak perlu, tapi nanti kalau perlu, aku akan cari dia. Tapi kalau hari ini kita posting BP, besok kita posting baju, besok lagi kuliner, besok lagi kue kering, siapa yang percaya coba? Ya. Nah, nggak ada teman-teman. Saya belasan tahun ngasih mentoring ke orang, even sebelum di BP. Ya, saya belum pernah melihat ya di antara yang sekian banyak orang itu, saya belum pernah melihat nggak fokus bisa sukses besar, nggak ada ceritanya. Tunjukin sama saya kalau ada. Ya, nah teman-teman kalau pengen sukses besar, ya benar-benar menghasilkan, gitu ya, bukan sekedar sibuk gitu ya. Orang yang nggak fokus tuh, ya kesannya keren, sibuk gitu, kayaknya businessman. Padahal apa? Busy man. Ya, busy aja yang dapat, sibuk aja yang dapat gitu. Ya, profit jadi stok numpuk aja gitu. Ya kan? Nah, itu yang dia bangga-banggakan. Padahal stok itu nggak bisa jadi duit, stoknya stok mati. Kita kalau stok itu bagusnya mana? Stok yang tanda petik stok hidup gitu, teman-teman. Ya, BP itu 2 tahun tahan, 5 tahun tahan. Ya kan? BLG 2 tahun tahan. Nah, itu hidup. Jadi andai kata di rumah kita ada 20 botol, aman gitu. Nah, ada produk-produk itu yang stoknya itu stok mati, nggak bisa dijual lagi udah. Karena fashionnya sudah berlalu, modenya sudah berlalu, ya, size yang susah dijual, ya, size XL gitu kan? Atau ya rumit aja, memang udah lewat aja, udah datang lagi barang baru gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, ini terutama bagi yang mohon maaf pemula, selalu punya problem apa? Nggak fokus. Berharap sukses. Omong kosong saya bilang. Kalau teman-teman pengen sukses, fokus saya bilang. Ya, dan saya ngomong ini ya ketika awal-awal tuh kepada mitra BP memang nggak gampang, 2 tahun saya ngomong. 2 tahun saya ngomong. Dan ketika ngomong itu ada drama-drama juga. Sampai ada yang nangis juga, ada yang macam-macam semuanya. Tapi begitu dipraktekkan, hasilnya kelihatan. Ya, profit naik semuanya. 99% pada naik semuanya. Dan naiknya drastis. 13 kali lipat, 20 kali lipat, 40 kali lipat, ada, teman-teman. Ya, kalau nggak percaya nanti tanya sama Kak Dias. Benar nggak omongan saya? Tanya juga sama grup yang lain. Tanya sama leadernya masing-masing. Ya. Nah, fokus ini rumus. Fokus ini rumus. So, bagi teman-teman yang misalnya masih punya produk yang lain, ya udah nggak apa-apa. Pelan-pelan dikikis. Ya. Kalau cara paling cepat apa? Ya udah sedekain aja. Kalau saya mah sedekain aja. Dulu saya pernah juga tuh kayak Kak Dias kan, baju ada tuh nilainya lumayan lah, hampir 1 M. Ya, apa yang saya lakukan? Saya telepon sampai 2 Pak. Ya, ambil nih barang. Kalau kelihatan pada mata saya, ya, kelihatan pada mata saya, tersita hati saya, tersita pikiran saya, dan melihat itu emosi saya. Ya kan? Karena kita mikir ini duit nih. Ya kan? Kita putar dikit jadi 1,5 M. Kita putar dikit jadi 1,7 M. Ya kan? Nah, kelihatan hari-hari pas saya ngantor kelihatan, pas saya ngantor kelihatan. Nggak mau saya telepon sampai 2 Pak. Ambil sekarang. Serius Mas Bo? Ya serius saya bilang.
Pas datang kaget, banyak banget Mas Ipong. Iya banyak sebelah. Makanya saya nggak mau ganggu mata saya, ganggu pikiran saya. Angkat sekarang. Selesai sudah. Kita sedekahin. Kira-kira berbalas nggak? Ya pasti berbalas. Ya kan? Kepala bebas pusing. Udah mulai babak baru. Selesai. Sesederhana itu, sesederhana itu. Itu cara yang saya pakai, itu juga cara yang Kak Dias pakai. Nah, kalau teman-teman yang masih imannya agak terbatas, ya, imannya masih tipis, ya sudahlah, sebagian dikikis, ya, gitu, dijual, jadikan bonus, gitu ya, sebagian sedekahin, udah selesai. Jadikan budget sedekah selama 3 bulan, jadikan budget sedekah selama 4 bulan, udah boleh juga. Kalau saya nggak mau, saya langsung hari itu selesaikan. Kalau saya kayak gitu tuh modelnya, ya. Jadi kalau saya udah ini, ya udah ini, yang lama tuh udah saya tutup buku aja semuanya, selesai sudah. Nah, berikutnya kita akan dengar sharing ya dari Coach Dedi ya. Coach Dedi juga punya bisnis sebelumnya dan itu alhamdulillah juga menguntungkan lumayan ya. Tapi kita dengarkan ya apa yang beliau pikirkan dia dan apa yang kemudian beliau putuskan. Ya, kita simak sama-sama boleh? Silakan Coach Dedi. Baik, terima kasih Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas sampai di sini? Saya cek dulu Bu Eni. Oke ya, Mbak Erna. Jelas ya semuanya. Nah, hari ini saya akan sharing kenapa saya memilih fokus di bisnis BP. Jadi kalau tadi kita melihat pemaparan dari Kak Dias, kita lihat ya hidup Kak Dias itu muda, sukses, itu sepertinya itu mulus banget. Betul-betul. Jadi intinya kayaknya Kak Dias itu hidupnya mulus, karena apa? Ya kalau menurut saya karena orangnya baik, maka rezekinya bagus. Kalau saya, nggak usah dibahas lagi, full dosanya. Makanya hidup saya itu banyak banget sekat-sekatnya. Jadi dulu saya menjalani bisnis puluhan kali, malah bukan saya udah berjuang habis-habisan, malah bukan uang yang saya dapatkan, tapi malah utang yang saya dapatkan. Tahun 2011 utang saya itu miliaran, tapi saya belum pernah punya uang miliaran. Keren apa keren? Nah, ini ada bilang keren nih ya, tak tipu nih ya. Yang keren ini saya doakan punya utang miliaran ya. Jangan bilang kayak gitu ya, itu bodoh teman. Itu apa? Bodoh namanya. Nah, kenapa saya bisa sampai punya utang miliaran? Karena dulu saya berani action, tapi saya nggak punya ilmu, nggak punya mentor. Nah, sampai saya ngerti polanya, pada akhirnya apa? Di 2011 itu saya harus belajar. Jadi saya udah berani action, tapi saya harus belajar dari mentor untuk mendapatkan ilmu. Nah, kemudian saya berpikir, saya kan dulu baca tuh buku 7 kajian rezeki di Gramedia, baca gratis, jadi ikut seminarnya. Di 2011 itu saya berpikir gimana caranya saya bisa bermitra dengan Mas Ipo. Nah, dulu Mas Ipo kan tuh seminar lagi bikinnya, 7 kajian rezeki itu mana satu kota itu bisa sampai 5 atau 6 kali. Saya berpikir nih, saya harus belajar ilmu itu agar saya bisa dekat dengan Pak. Ya, pada akhirnya setelah saya kuasain ilmu itu, di tahun 2011 saya bikin event Pak Ipo itu di Bali pertama kali, dan karena itu income saya satu-satunya saat itu di bisnis itu saya kerjain dengan semua. Ya karena 2011 itu puluhan bisnis gagal semua, utang miliaran. Di 2011 lagi saya mulai bisnis itu start bisnis baru. Nah, karena itu penghasilan dari sana terus saya kerjakan selama bertahun-tahun. Tapi karena ini bisnis proyekan, jadi istilahnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada event. Kalau eventnya untung, baru saya bisa makan. Kalau eventnya buntung, saya nggak bisa makan. Kemudian saya mulai mencoba bisnis yang lain. Mulailah saya masuk ke properti. Jadi ada cari proyek, bangun properti, interiornya, dan lain-lain. Itu lumayan menghasilkan. Jadi kalau misalnya saya dapat proyek 1M, itu bisa dapat sekitar 20-30%. Dapatlah 200-300 juta. Nah, sambil jalan, ketemu lagi dengan bisnis travel. Sambil jalan lagi, ketemulah dengan bisnis kuliner. Jadi saat itu saya menjalani 4 bisnis. Bisnis IO, bisnis properti, bisnis tour travel, dan juga bisnis kuliner bergerak di bidang frozen food. Barulah di tahun 2017 awal, saya berkenalan dengan bisnis BP. Nah, karena memang saya cenderung otaknya action terus, akhirnya apa? Ya saya ambil aja peluangnya. Tapi di awal saya menjalani bisnis BP, artinya apa? Saya menjalani juga 5 bisnis sekaligus. Jadi bisnis BP ini ya terus terang karena nggak enak lah sama founder kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya udah beli ratusan botol, sudah sampai ke rumah produknya, dan produknya di rumah itu saya biarin aja. Saya juga nggak tahu cara minumnya gimana. Ya, pokoknya saya letak aja di meja, sehingga ada saudara saya lalu lalang, ada teman lalu lalang, dia tanya itu apa? Nggak tahu. Itu untuk apa? Ya udah, itu katanya untuk kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Katanya sih bagus. Emang aku boleh coba? Coba aja. Cara minumnya gimana? Lu udah ambil mau minta gratis, masih lagi nanya cara minumnya. Terserah lu aja. Mau setengah botol, mau sebotol. Kalau masih hidup, ya udah berarti cocok sama lu. Saya bilang gitu ya. Jadi udah diminta, malah nanya-nanya lagi. Nah, jadi akhirnya selama berbulan-bulan itu produknya habis. Setelah produknya habis, mungkin ya karena itu produk awal dibagi-bagi semuanya, tapi banyak testimoni yang datang pada saya.
Nah, testimoni pertama itu dari ibu saya. Jadi ibu saya itu diabetes kan udah puluhan tahun. Dulu susah tidur, susah masih mual-mual dan lain-lain. Nah, setelah minum BP, badannya mulai fit. Ketika ngomong ke saya mulai berpikir kayaknya produk ini bagus. Yaudah deh, saya coba lagi ke Jakarta. Bulan Februari pertama 2017 saya ke Jakarta. Bulan Mei saya kembali ke Jakarta, langsung ke kantornya Pak Ipo. Di sana langsung ya ketemu lagi dan disusun strategi gimana caranya menjalankan bisnis. Kemudian Pak Ipo menyuruh saya menulis e-book. Ya udah saya tulis e-book, dibantu revisi oleh Pak Ipo, terus kita promosi dan itu bisa dapat ratusan sampai ribuan mitra. Di situ saya lumayan terkejut. Ini duitnya lumayan ya, duitnya lumayan. Ya tapi belum bisa mengimbangi bisnis saya sebelumnya. Karena dari bisnis yang dulu itu lumayan, masih bisa mendapatkan ya pernah lah ratusan juta per bulan. Paling jatuh-jatuh itu 60 sampai 80 juta per bulan masih ada. Jadi saya dan Kak Dias ini memilih fokus di bisnis BP ini bukan karena bisnis yang rugi. Bisnis yang masih menguntungkan itu kita tinggalkan. Jadi itu butuh sesuatu pemikiran yang mungkin rada berat gitu. Nah, setelah saya jalani 5 bisnis ini sekaligus, di 2019 awal akhirnya saya memutuskan untuk tutup semua bisnis saya dan saya saat ini income hanya dari BP. Ya, hanya dari BP. Nah, ini ada 3 alasan kenapa saya memilih fokus di bisnis BP. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi pelajaran. Yang pertama, profitnya gede luar biasa. Sebenarnya profit pertama itu nggak gede. Kalau menurut saya, profit yang paling gede luar biasa itu adalah ordernya. Jadi repeat ordernya kalau kita jalani bisnis seumur hidup, ada orang Pak cocok pakai produk ini, artinya Pak dia akan repeat order sama kita semua. Jadi kita cuma capek sekali menghasilkan itu berbanyak. Kalau di bisnis yang sebelumnya saya capek sekali menghasilkan sekali, kalau saya mau menghasilkan lagi saya harus kerja. Itu yang pertama membuat saya berpikir ini cocok banget ini. Dulu abang saya bilang ke saya, kenapa kerja lu gonta-ganti bisnis terus? Saya bilang ke abang saya mau mencari bisnis yang bagus untuk masa depan saya. Kita kan menua, kan makin lama makin menua, makin melambat. Kalau nanti usia 50 tahun belum menemukan bisnis yang cocok untuk masa depan kita gitu ya. Di situ saya mulai lagi dari nol. Bagusan selagi saya muda, kuat, saya mencari dulu. Akhirnya ketemu dengan bisnis BP. Tapi ini butuh waktu 2 tahun baru untuk memutuskan untuk fokus. Yang pertama itu karena profitnya gede. Yang kedua, itu kesibukan menurun drastis. Jadi ketika saya produksi kuliner, itu saya harus menyediakan tempat. Harus ada pabriknya. Ketika tempatnya sudah tersedia, itu harus dimasukin mesin. Nah, ketika dimasukin mesin, ditata satu-satu, kemudian ya setelah itu bahan baku, stok dimasukin semuanya, harus menyaring sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit, karena manusia ini kan seperti awan. Jadi istilahnya dia kadang berubah, kadang ini. Apalagi kita menerima karyawan yang gajinya cuma 1,2 juta, 1,5 juta. Orang-orang kampung itu lah. Istilahnya dia kerjanya nggak bagus, kita pecat. Ya kita berhentikan. Satu kampung bisa datang ke rumah saya. Neror gitu loh. Ya saya bilang, saya juga orang kampung sini, mau neror apa coba? Itu mau ribut apa? Nah, karena orang Medan kan sama-sama keras. Akhirnya apa? Tentang urat, laga deking. Nah, karena laga deking, ya udahlah, kan kita orang berilmu gitu. Hingga pada akhirnya apa? Ya udah kita bayar. Nah, untuk mengurus sumber daya manusia aja harus sampai seperti itu. Ngerempongnya itu luar biasa. Belum lagi kualitas kontrol. Kalau dalam produksi namanya QC. Kualitas kontrol itu karena saya belajar dari Pak Ibu, saya harus memproduksi barang yang benar-benar bagus. Jadi kalau kayak saya ngasih makanan ke orang lain, ini harus yang terbaik. Dari bahan bakunya harus saya jaga, harus udang yang seger, ayam yang seger, terus saya produksi frozen food, harus dari durian yang seger. Baru ketika orang beli dari saya, hati saya plong. Kalau dulu saya nggak ngerti ilmu ini, mau bahan bakunya busuk, diolah jadi seger, itu dulu nggak peduli. Ketika udah belajar dari Pak Ipo, ya ini quality control harus kita kontrol benar-benar. Jadi ketika udah satu jadi adonan, ada satu misalnya kayak cicak itu masuk itu bisa dibuang semua itu. Sampai segitunya. Ya, QC kita, kualitas kontrol kita. Belum lagi mengurus namanya financing. Financing itu adalah keuangan. Saya lemah dalam hal ini, terus terang, lemah dalam hal keuangan. Masih orang kanan, orang kiri. Ya, nah, financing ini kalau kita nggak beres, produksi juga nggak beres. Belum lagi masalah preman kampung. Tahu kan preman kampung? Jadi teman-teman di sini punya pabrik, itu pasti diganggu oleh preman kampung. Preman kampung kita bayar ratusan ribu beres. Yang paling sulit kita hadapi itu adalah preman berdasi. Jadi preman punya jabatan gitu.
Dia datang ke pabrik, pakai baju PNS, ini dari Dinkes, ini dari ini, mana izinnya, mana Dinkesnya, mana BPOM-nya, dan lain-lain. Ya, kalau lengkap, walaupun lengkap semuanya, harus tetap dikasih apa? Duit. Kalau nggak kasih duit, nggak pergi-pergi dia. Saya sampai dari nggak punya izin sampai punya izin, itu belajar dari mereka. Jadi setiap hari harus ngadapin yang seperti itu. Belum lagi masalah izin, SIUP, DDP, ya NPWP-nya, surat izinnya, surat izin tetangganya, itu mesti diurus semua. Belum lagi legalitasnya semua. Wih, ya kita ke notaris, tanda tangan dan lain-lain. Wih, itu benar-benar ribet. Dan yang terakhir, untuk bisa agar produksi ini jalan, harus ada yang namanya marketing. Betul-betul. Harus ada yang namanya penjualan. Kalau nggak ada penjualan, apa yang mau kita hasilkan uangnya? Nah, jadi saya mengurus semuanya. Dari yang pertama sampai yang terakhir itu saya urus. Setelah saya masuk ke BP, baru saya bandingkan. Di BP saya cuma sibuk di marketing dan pembinaan. Cuma dua hal ini, marketing dan pembinaan. Masalah produksi, masalah mesin, kualitas kontrol, stok bahan baku, sumber daya manusia, masalah financing, preman kampung, izin, legalitas, sudah dibereskan oleh Pemda. Jadi masalah pusing 90% sudah diselesaikan oleh Pemda. Kita tersisa hanya 10%-nya. Jadi saya bilang ini kesibukannya benar-benar turun drastis. Akhirnya ya udah, ini ngapain lagi bisnis yang kayak gini saya jalani. Ini udah ada yang enak banget. Jadi fokusnya cuma marketing, jualan, dan pembinaan mitra. Cuma dua itu. Jadi sibuknya berturun drastis. Dan yang ketiga, karena kita kayak saya ini ya, usia udah menjelang 40. Ya, jadi pemikirannya kan udah beda. Kemarin saya ikut pelatihan dari Mas Iko yang ada 40, sekitar 40 kita akan mendapatkan insight yang baru, ya pemahaman baru, dan juga wisdom, kebijaksanaan. Nah, saya bukan bilang saya bijaksana, tapi saya akuin di usia 30-an ini menuju 40, memang pemikiran udah beda dibandingkan 20. Ya, nah di bisnis BP ini bisa membuat kita menjadi manusia bermanfaat. Ini poin pentingnya. Dulu saya dapat duit sendiri. Sekarang di BP ini alhamdulillah banget lihat orang, apalagi mitra-mitra kita, dari yang bukan siapa-siapa, kemudian mereka bisa punya penghasilan jutaan rupiah, puluhan juta, sampai ratusan juta rupiah, bukan mereka yang senang. Kita ini senangnya bisa sampai nangis. Nah, makanya saya ngebayangin Mas Ipo itu mencetak banyak miliarder itu pasti saya yakin itu ya dalam sholat, dalam ibadah pasti sering nangis gitu. Saya juga kayak gitu kan, ini ratusan juta. Contoh misalnya kayak Cik Duanita gitu. Dulu penghasilan jadi guru hanya 5 juta, 6 juta. Setelah di BP, fokus tinggalkan profesi gurunya, menjadi guru di BP, di komunitasnya, dia bisa beli tanah luas untuk dibangun masjid, coba. Udah akad gitu. Dan sekarang penghasilan ratusan juta per bulan. Dulu hanya 7 juta, fokus di BP itu cuma 1,5 tahun biasanya. Nah, ketika dengar kita kabar seperti itu, ini kok bisa merinding sendiri gitu loh. Ya, kok bisa merinding sendiri? Setidak banyaknya itu kan melalui wasilah cerewet mulut kita. Dia bisa berubah seperti itu. Nah, jadi di BP ini selain kita bisa menguntungkan bagi diri kita sendiri, kita juga bisa menjadi manusia bermanfaat. Kita bisa melihat mitra-mitra kita itu juga. Tadi kata Kak Bias benar banget. Jadi ini untungnya merata, bukan hanya di atas, bukan hanya di bawah. Ini kita merata semuanya. Alhamdulillah. Jadi di BP ini benar-benar menciptakan banyak sekali orang-orang sukses. Jadi makanya fokus di BP, mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa jadi manusia bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya, Mas Iko. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi ya. Ini sudah ada 2 sharing ya teman-teman. Saya pikir ini akan membuka pikiran kita luar biasa ya. Tolong yang belum fokus, saya mohon banget fokus. Bukan buat saya, buat teman-teman. Saya nggak rela teman-teman sudah berjuang 1 tahun, hasilnya so-so. Sekedarnya aja. Dapat pembinaan, alhamdulillah. Ya kan, dapat untung receh-receh, alhamdulillah. Saya pengen teman-teman tuh perubahannya drastis. Apa yang Coach Dedi alami, apa yang Kak Dias alami, saya pengen juga teman-teman mengalami. Dan itu tidak akan bisa tercapai kalau teman-teman tidak fokus. Kalau fokus, insya Allah. Ya. Makanya Nabi pun ketika dagang fokus dia. Ketika dagang aja, nggak nyambi. Ya, ketika jadi panglima, jadi panglima. Jadi ketika masaknya tuh fokus masing-masing itu. Walaupun Nabi pernah macam-macam profesi. Ya, pas dagang fokus pada dagangannya. Pas panglima jadi panglima. Gitu. Nah, kita ini kadang-kadang sok-sok hebat kan, lebih hebat daripada Nabi kan. Semua digarap. Sambil kerja, sambil bisnis, sambil semuanya. Makanya kacau balau semuanya. Ya. Nah, ini yang belum fokus,
tolong fokus. Apalagi ini kan kita udah belajar kan rangkap jabatan, nggak bener lah rangkap jabatan kayak gituan. Ya di BP itu kita rangkap jabatan yang benar. Ya maksudnya apa? Ya kita sambil ibu rumah tangga, sambil bisnis. Itu rangkap jabatan yang benar. Sambil jadi ayah, sambil juga jadi suami. Itu boleh. Ya tapi kalau rangkap jabatan lain enggak lah. Ya. Oke. Itu ya. Ini kita materi hari ini agak berat tapi insya Allah sangat bermanfaat ya teman-teman, dan kita akan agak panjangkan sedikit ya. Nanti kita saya sekitar 40 menit insya Allah. Ya, kita buka slide pertama, silakan Mas Ahmad. Oke. Ini saya mau sampaikan kabar gembira buat teman-teman ya. Kabar apa teman-teman? Ya. Ya alhamdulillah ya. Itu saya cek iseng-iseng ya di Instagram. Ternyata hashtag ya, tagar British Propolis itu jumlahnya hampir 1,5 juta loh. Banyak gitu teman-teman. Banyak gitu. Saya ngomong ya sama orang asing, sama bule, saya tunjukin aja mereka kaget. Ya, dia punya bisnis apa? Bisa nggak hashtag sebanyak ini? Nggak bisa. Kita bisa, gitu kan? Nah, saya adu lagi ya sama bisnis yang lain. Masih kalah itu, ya. BP masih menang, alhamdulillah. Bisnis lain kalah gitu. Nah ini, ya alhamdulillah ini kan susah banget direkayasa teman-teman. Ya, karena ini adalah kerja dari ribuan orang, puluhan ribu orang. Kita posting setiap hari, akhirnya muncullah seperti ini. Ya, selama 4,5 tahun. Makanya susah direkayasa ini. Ya, dan saya bukan manajemennya Instagram gitu kan. Saya nggak bisa ngotak-ngatik ini. Jadi insya Allah ini pure alami. Nah, ini kabar baik buat teman-teman semuanya ya. Ini perjuangan kita, ini besarnya kita insya Allah. Ya, dan ini kita kembalikan pada Allah dengan rasa syukur ya, bukan untuk bangga-banggaan, sombong itu bukan ya. Oke, kita buka lagi yang berikutnya. Gini, teman-teman. Ini ya, kita ini ya alhamdulillah sebenarnya orang Indonesia dengan segala kekurangannya, sebenarnya orang Indonesia itu hebat. Orang Indonesia itu gigih. Pekerja keras yang sebenarnya, yang aslinya. Ya, mohon maaf lihat ya saudara kita yang terpaksa jadi TKI ya ke Arab Saudi, Timur Tengah, ya Malaysia, Hong Kong gitu ya. Itu kan capek. Mereka tinggalkan negerinya, bekerja di sana. Ya kan? Nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, sendiri di sana. Ya. Kita flashback lagi zaman dulu gitu ya. Bahkan kita itu merantau kan. Teman-teman dari Sulawesi ya, etnis Bugis ya itu sampai ke Madagaskar. Sampai ke Madagaskar. Ya, makanya jalan Bugis, jalan Makassar itu ada tertulis di Madagaskar. Madagaskar itu di Afrika, teman-teman, bagian selatan. Ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya di Singapura ada namanya Bugis Junction. Itu Singapura terlalu dekat bagi orang Sulawesi. Ya, Madagaskar aja dijangkau sama mereka. Nah, ini bangsa kita, teman-teman. Bangsa petarung, bangsa perantau, ya, dan ketika dijajah pun kita tidak hancur, kita masih kuat sampai sekarang. Ya, dan kita merdeka full. Ya, kita bukan pemberian. Jadi kita itu sebenarnya saya pengen mengembalikan apa ya? Ini fitrahnya kita. Ya, fitrahnya kita tuh gigih, kuat sebenarnya. Nah, sayangnya, ini saya mau garis bawahi untuk kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Apa itu? Gigihnya kita saat ini dicurahkan pada kerja. Pada apa, teman-teman? Pada kerja. Ya. Bukan pada penjualan, bukan pada penawaran. Harusnya apa? Yang dibanyakin itu, ya, yang dibanyakin itu adalah penjualan, ya, penawaran. Yang masih sekolah pun, ya, yang masih kuliah pun, gitu ya, itu fokus pada hal-hal akademis. Kalau siswa fokusnya apa? Ikut kursus. Ya, zaman dulu ada SIPENMARU, UMPTN, ya sekarang SNMPTN, SBMPTN, macam-macam. Habis energi ke sana. Bayangkan ya satu bimbel yang ngurusin ya kita agar bisa masuk universitas negeri gitu ya. Itu satu bimbel aja cabangnya bisa 1.000 teman-teman. Satu merek doang. Di Indonesia kayak ini ada banyak merek. Ya. Satu bisnis itu aja ada yang cabang itu 1.000 lebih. Satu bisnis itu aja. Ya, ada beberapa itu. Ya, saya nggak enak sebut namanya ya, tapi teman-teman tahu lah ya, namanya bimbel ya khusus untuk apa? Masuk ke kampus universitas negeri gitu loh. Ya. Nah, satu bimbel itu ya, satu merek itu ada sampai 1.000 cabang lebih. Nah, itu saking orang Indonesia itu tergila-gilanya ya pada itu hal akademis ya untuk apa? Bisa ngelamar kerja. Coba ya, kesibukannya itu, kegigihannya itu dicurahkan pada bisnis, pada penawaran, pada penjualan. Wah, spektakuler saya yakin. Yakin saya. Saya di Malaysia 4 tahun. Ya. Ini boleh layarnya balik ke saya. Saya di Malaysia 4 tahun. Mohon maaf ya, orang Malaysia banyak yang baik, tapi banyak juga tuh yang nggak baik. Jadi natap mata kita, mohon maaf, kayak kita tuh mohon maaf ya, seolah-olah tuh kayak pembantu. Ya.
Saya punya teman orang Malaysia, banyak yang baik, alhamdulillah. Saya juga ditolong sama orang Malaysia juga, harus saya akui. Tapi ada juga yang kurang ajar emang. Kita temen nih, ya. Saya orang susah kan, memang kita orang susah kan. Saya tuh ya di sana tuh terkenal susah memang gitu. Tapi namanya teman ya kita main aja kan. Kadang-kadang dia main ke kamar saya, kadang saya main ke kamar dia. Ya. Nah, ada kamar teman saya ini memang sound systemnya tuh bagus. Jadi musik itu diputar tuh enak gitu loh. Jadi kita sering nongkrong di sana. Saya juga nongkrong di sana. Ada satu teman nih kurang ajar, ya. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, dipikir saya nggak ngerti. Ya. Wong saya ini ya jelek-jelek masih ngerti bahasa Inggris gitu. Dan dulu bahasa Inggris saya waktu SMA aja lumayan gitu. Ya kan nilai saya 8, 9 gitu. Bahkan waktu itu saya pernah protes sama guru saya kenapa saya nggak dapat nilai 10 di rapor. Karena saya nilainya bagus terus. Ya. Jadi pas ujian tuh 100 terus, 100 terus, 100 terus, ya harusnya di rapor tuh 10 gitu nilainya. Sampai saya komplain tuh guru waktu itu kan. Saya bahasa Inggris tuh ya alhamdulillah hampir perfect selalu ya waktu ujian itu, bahasa Inggris, bahasa Perancis dua-dua itu. Jadi ketika ada rapor 9 itu saya protes. Ya kan kok 9, harusnya 10 dong, saya bilang gitu kan. Guru saya bilang angka sempurna itu untuk Tuhan, kata dia. Oh ya sudahlah, susah dibawa-bawa Tuhan, saya kan jadi rame kan. Ya udah saya mundur aja sudah gitu. Tapi sampai kayak gitu tuh. Jadi ketika dia ngomong tuh ya, ini flashback ya waktu saya di Malaysia itu. Bayangkan teman-teman, itu kejadian 20 tahun lebih berlalu. Tapi sampai sekarang tuh masih kerasa. Bahkan nada suara itu saya masih kerasa. Ya, posisi badannya itu, berdirinya itu ketika dia ngomong tuh saya masih ingat sampai sekarang. Ya. Dia bilang apa coba? Ketika saya datang ke kamar teman ini, kita nongkrong bareng-bareng gitu. Ya namanya asrama lah gitu kan. Kita datang ke sana, nongkrong sama teman yang lain kan. Dia bisikin. Ya bisiknya nggak bisik, karena kedengeran gitu. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, yang saya juga ngerti. Dia pikir saya nggak ngerti apa gitu. Dia bilang apa? You know why he always come to this room? Dia bilang, he wants food. Dia bilang. Kamu tahu kenapa dia sering ke kamar ini? Karena dia apa? Dia mau makanan. Dia ngomongin saya gitu. Dan dipikir saya nggak ngerti bahasa Inggris kan? Bayangkan dia kejadian 20 tahun lebih sampai sekarang saya masih ingat. Ya, orangnya pun juga saya masih ingat itu. Mukanya saya masih ingat. Ya, dan ada suara itu ya udah 20 tahun berlalu lebih, masih ingat saya sekarang. Karena memang sangat menyakitkan gitu. Jadi kita kan nongkrong ke sana ya karena kita temen gitu kan. Bukan karena ada makan, tapi kalau ada makanan ya kita makan bareng-bareng. Begitu juga kalau orang lain main ke kamar saya. Ada makanan ya kita makan bareng juga gitu. Ya kan? Itulah namanya teman gitu kan. Tapi bukan karena ada makanan di sana kita ke sana, bukan gitu cara pikirnya kan. Nah, cuma memang yang kayak gini-gini kan kita nggak mau baper lama-lama. Ya, apa untungnya gitu. Nah, jadikan ini ya sebagai motivasi untuk kita bangkit. Saya mau kisahkan di sini teman-temannya bagaimana ini kan saya kuliah di Malaysia, alhamdulillah tidak terlalu ya cuma kayak gitulah kejadiannya ya. Dilecehkan, diremehkan, paling kejadiannya cuma seperti itu. Tapi teman-teman kita yang mohon maaf jadi TKW, jadi TKI, ya sekarang berubah lagi namanya menjadi BMI, Buruh Migran Indonesia, itu kan mengalami pelecehan kadang-kadang ya lumayan gitu. Sangat-sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyedihkan gitu. Ya, saya belasan kali ke Hong Kong ngasih seminar buat mereka. Saya bertemu dengan ribuan mereka. Sekali datang saya ketemu 1.000. Ya, kadang-kadang 3.000 pun pernah gitu. Ya. Memang kisah gembiranya banyak, tapi kisah sedihnya juga banyak juga. Banyak juga yang sholat nggak bisa, sholat di toilet, ya kan? Saya dengar juga. Ya kan? Terpaksa memakan ya makanan yang tidak halal gitu kan, karena memang nggak ada di rumah itu adanya itu ya udah makan itu. Dan bagi mereka ini udah baik, ini makanan bagus, makan aja. Gitu dan seterusnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, orang Indonesia tuh dia bertahan terus. Ya, bertahan terus. Artinya apa? Dengan segala kelemahannya, sebenarnya kita ini kuat, teman-teman. Kita ini gigih. Ya, kita ini tangguh gitu loh. Nah, cuma sayangnya itu diarahkan giginya tuh buat kerja, buat gawe, ya, buat karir. Coba diarahkan pada bisnis. Tahan bantingnya itu diarahkan ke bisnis. Ya. Banyakin penawaran. Nah, yang konyolnya ketika penawaran diejek orang mundur. Hati-hati teman-teman ya. Kita bikin penawaran nih, kita posting nih, jualan lah. Ya bahasa kasarnya jualan lah gitu. Kita diejek sama teman atau dibully sama teman. Lah, lu kuliah jauh-jauh ke Unpad atau sekarang jualan herbal. Diketawain. Kamu udah kuliah kemarin keluar ini, keluar dari kampungmu, berangkat ke Jawa sana gitu ya. Sekarang malah jualan yang kayak ginian, bisnis online apa itu? Kamu dibodoh-bodohin sama Ipo itu. Kamu jualan produknya dia tuh. Ya. Macam-macam lah mereka ngomong. Dan kita kemakan omongan dia. Mohon maaf, itu bodoh. Dan akhirnya apa? Kita berhenti jualan. Mohon maaf, makin bodoh. Artinya apa? Kita menyenangkan hati dia. Memang itu yang dia mau. Kita berhenti jualan. Jadi kalau kita berhenti jualan, senang hati dia. Dan di masa yang sama, kita ngecewakan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Mereka nunggu kita sukses. Keluarga nunggu kita sukses. Karena omongan orang ini, kita berhenti coba teman-teman.
Begitu kita berhenti, senang deh kan tuh kan, nggak jualan kan, makin senang dia. Jadi tanpa sadar kita justru menyenangkan orang ini teman-teman. Orang yang mengejek kita, ya, yang membuli kita. Padahal kita udah tahu namanya jualan, ada yang membuli, ada yang membeli. Tenang aja. Ya, kita menawarkan, ada yang menelikung, ada yang mendukung. Gampang, simpel. Jadi make it simple gitu loh. Nih, jual aja. Nah, ya, jual gitu. Simpel banget. Ya, masa nggak paham-paham? Tawarkan aja. Nah, udah selesai. Ya kan? Nah, omongan dia, mulut dia kita nggak bisa kontrol. Kita bukan bapaknya. Mulut milik dia. Biarin aja dia mangap-mangap. Itu urusannya dia. Kita style telinga kita style hati kita. Kebahagiaan kita, kesusahan kita tidak ditentukan oleh mulutnya dia. Silakan. Dia ngomong apa aja biarkan. Ini kenapa saya tadi ngomong tentang yang Malaysia dan seterusnya. Teman-teman, sampai hari ini sekalipun, saya punya teman-teman, ada yang di sekitar saya, ada juga yang saya kenal di Malaysia, itu yang sampai sekarang juga meremehkan saya, merendahkan saya. Saya juga nggak pernah ambil pusing. Ya, satu hari pernah saya ambil pusing. Ya kan? Walaupun nggak sampai minum Panadol. Ya. Nah, satu hari, 2 hari pernah tuh ambil pusing juga gitu ya. Kepikiran omongan dia gitu loh. Ya kan? Dibilangnya kita pansos lah. Ya kan? Kita kenal sama artis. Gitu kan? Kita berfoto. Ya wajar dong. Dan saya kenal artis bukan 1 hari, 2 hari. Artis ya memang jadi teman kita. Saya jadi temannya artis. Wajar dong namanya teman. Ya kan? Terus kita berfoto, terus fotonya diposting. Dibilang pansos. Kita kenal sama ustadz terkenal, dibilang pansos. Nah, ini kan kita kalau kita pikir terus kan habis energi kita. Padahal kayak, mohon maaf misalnya, kayak saya sama Ustaz Abdul Somad waktu itu, ya kan? Ada fotonya yang viral tuh, beliau lagi nulis, kemudian selesai tulisannya saya hapus. Ya karena saya duduk depan, saya yang hapus itu papan tulisnya. Ya itu biasa aja, bukan sama sekali niat kita untuk pansos atau apapun gitu. Dan mohon maaf, Ustaz Abdul Somad kenal saya sejak lama, bahkan sebelum ketemu saya. Lihat tuh videonya, beliau ngomong sendiri 2 kali beliau ngomong. Ya di video itu ngomong, sebelumnya juga pernah ngomong. Ya lewat buku beliau kenalnya, 7 Keajaiban Rezeki, dan beliau penasaran sama orang ini. Dan beliau kagum sama orang ini, makanya diingat terus. Namanya ingat, fotonya ingat. Sampai pas ketemu saya di rumah Mas Primus, beliau ingat itu. Andai kata baca buku itu tidak berkesan sama dia, mungkin dia juga lupa nama saya, lupa wajah saya. Tapi dia ingat nama saya. Ada gambar saya kecil itu, dia ingat. Pas ketemu, ingat, alhamdulillah. Ya, jadi mohon maaf, bukan kita pansos-pansos, emang ya dikenal aja. Makanya pansosnya kita modifikasi, pansos, pandai sosialisasi. Ya, ya. Jadi kalau yang lainnya pansos itu ya ngejar-ngejar gitu ya ini beda. Maksud saya apa teman-teman? Saya udah kondisi kayak gini pun teman-teman masih ada juga yang bully, yang ngejek masih ada. Saya yakin juga teman-teman kayak gitu. Kita latihan IG live kan, mentor bilang IG live, kita IG live, ya kan? Yang nonton 4 orang. Mentor kita 1, tim kita 1, istri 1, gitu kan? Nah, 1 lagi orang lagi nyangkut, ya nyasar gitu kan? Melihat Instagram udah sebentar, ya kan? Nah, yang si tukang bully ini ngomong juga, ngapain lo IG live? Ya kan, yang nonton juga nggak ada, belagu banget, sosok bijak, ya nggak? Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Terus kita udah berteman sama dia kan 4 tahun, 5 tahun. Kita ngomong kadang kan, ya biasalah orang Haryadi kan ngomong kadang ngaco juga, bercanda-bercanda gitu ya, gitu kan. Tahu-tahu kita masuk di BP ngomong rada bijak, ya kan? Nah, teman-teman juga, lu kenapa? Lu kenapa? Ada apa? Kenapa lu ngomong tiba-tiba panjang, ya bijaksana dan seterusnya gitu. Ada yang mendukung, ya alhamdulillah. Tapi ada juga yang nggak suka kan. Gitu. Ada juga yang membuli kan, yang meremehkan, mengejek. Biarin aja. Ya biarin aja, ngapain dipikirin? Yang penting aku terlatih makin bagus menulisnya, dan jangan salah teman-teman, tulisan yang panjang itu karya abadi. Jejak digital itu akan bertahan sangat lama. Ya. Dan tulisan itu kalau ada kebaikan di sana dan orang baca menjadi amal jariah, teman-teman. Karya abadi itu. Nggak main-main. Mereka mana nyampe pikirannya ke sana. Ya kan? Dia mikir apa? Lu sosok keren. Sosok IG live yang nonton nggak ada, ya kan? Sosok tulisan panjang kayak motivator, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Saya yakin teman-teman hampir semuanya pernah mengalami itu. Dan kenapa saya berani menyimpulkan itu? Karena saya pun masih mengalami, teman-teman. Per hari ini pun masih mengalami. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman akhirnya memutuskan untuk mundur, apa artinya teman-teman? Itu justru menyenangkan hati dia. Dia sudah ngejek kita, merendahkan kita, dan kita mundur gara-gara omongannya dia. Ya, senang dia. Justru keluarga terdekat kita yang kecewa. Dia nunggu kita sukses nih. Kita mundur. Buat apa coba teman-teman? Coba pikir dengan jernih, saya bilang. Ya. Makanya kalau saya simpel aja, mulut haknya dia, ya udah itu urusannya dia. Hati, telinga milik saya. Saya kontrol, selesai. Dan kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh dia. Ya. Kesuksesan saya juga tidak ditentukan oleh mulutnya dia. Udah, saya jalan sendiri aja. Simpel banget. Apalagi teman-teman yang berada di komunitas seperti ini yang saling mendukung semua, insya Allah.
Ya, oke, balik lagi layarnya tadi. Ini agak emosi nih sore ini ya. Ya. Nah, kita buka lagi yang berikutnya. Jadi teman-teman ya, sadar atau tidak sadar, saat teman-teman yang menawarkan ya, terus orang bergabung, ya alhamdulillah kita memang dapat untung, ya dapat rupiah. Dan jangan salah, kita juga dapat amal jariah. Kita paksa dia ikut pembinaan Sabtu sore. Kamu WA tuh ke nomor pusat. Nih, WA sekarang. Akhirnya dia mungkin dengan terpaksa ikut juga, ikut WA, ikut pembinaan. Ya, walaupun terpaksa tapi dia dapat ilmu. Amal jariah itu teman-teman yang memperkenalkan. Ya, terjadilah perubahan pada dua pihak. Kita membaik ya karena ikut di BP, dia pun juga membaik karena ikut pembinaan di BP. Coba kurang apa coba? Kurang apa coba? Terus dia ya dulu nggak kepikiran tuh paling banter kenceleng ya, kenceleng di masjid di sekitarnya. Itu paling banter. Nggak kepikiran tuh bikin ventilator, nggak kepikiran tuh bangun IGD, ya ICU nggak kepikiran. Pas di BP ikutan tuh sekian rupiah ikutan bareng-bareng. Bahkan bangun masjid di UK di Inggris. Ini bahkan sekelompok mitra kita udah selesai bangun masjid, tahu nggak teman-teman? Di Afrika, di Uganda. Luar biasa coba, lintas benua. Ya kan? Nah, kita tebar tuh ya, lebih dari 20 mobil kita bagi-bagikan. Double cabin ya, plus ambulans. Lebih dari 20 coba. Walaupun saya posting cuma belasan ya, tapi aslinya lebih dari 20 teman-teman. Biar aja. Ya. Nah, perubahan itu dan terlibat macam-macam ya program sosial. Dan kita ngomong nih ya, kita ngomong di Instagram, kita ngomong di Facebook, gitu ya, teman-teman. Itu jangan salah, kan tulisan bagus-bagus semua, insya Allah. Kebaikan semua, insya Allah. Itu menjadi jejak digital, kebaikan. Bertahan dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun. Jadi amal itu. Itu yang saya sebut dengan amal, ya, bukan sekedar amal jariah, tapi apa juga ya, karya abadi, teman-teman. Karya abadi. Belum lagi kader-kader yang akhirnya ini berubah nasibnya lewat tangan kita, lewat cerewetnya mulut kita, ya, lewat WA-WA-nya kita, lewat japri-japrinya kita. Akhirnya apa? Berubah nasibnya. Itu amal jariah beneran, teman-teman. Sampai akhirat itu berasa, tahu nggak? Ya. Jadi mungkin bisa jadi kita ini orangnya biasa-biasa aja, tapi Allah takdirkan ketemu dengan mitra yang luar biasa, mitra yang soleh. Akhirnya apa? Dia tambah soleh, akhirnya apa? Kita kesundul masuk surga, teman-teman. Kita kesundul masuk surga gara-gara dia, coba. Jadi kita yang nggak soleh-soleh banget, tapi punya mitra yang soleh, kita kesundul, kita ke bawah. Kan luar biasa itu. Jadi nggak hal sepele di sini gitu. Makanya jangan punya impian yang besar seperti ini, punya manfaat yang sebesar seperti ini gitu ya. Kita mundur gara-gara ocehan orang. Buat apa? Ya kalau kita mundur, ya justru ya kita menyenangkan hati mereka gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Dan ini yang saya nggak bosan-bosannya sampaikan teman-teman ya. Setiap kali kita mengalami kesulitan ya, ini dalam Islam itu selalu ada ganjaran. Hujan aja ada ganjaran. Doa makbul. Kita safar, doa makbul. Dosa gugur. Sakit, hamil, ya itu juga sama. Ya, doa makbul, dosa gugur. Kita dizalimi, doa juga makbul. Doa naik. Kita capek-capek belajar, pasti berbuah. Ada buahnya, ada hasilnya. Berkahnya dan seterusnya. Bahkan disebut mujahid kita. Barusan tadi saya ketemu Ustaz Abi Maki kan. Ya, jangan anggap sepele itu santri, dia bilang. Kasih makanan santri yang baik-baik. Mereka ini mujahid. Ya, nggak sembarang orang ini. Hadisnya ada yang mengatakan penuntut ilmu yang di jalan Allah itu mujahid semua. Ya. Nah, jadi pahalanya dapat, ilmunya dapat, berkahnya dapat. Dan ilmunya dipraktekkan lagi, ngefek lagi coba. Ya kan? Nah, jadi setiap kali kesulitan ya, kayak misal sekarang teman-teman ikut pembinaan gitu kan, disuruh sama mentor lakukan A, lakukan B gitu. Itu pasti ada ganjaran semuanya. Kita menawarkan gitu kan, ada lelah-lelahnya, terus ditolak, ya itu pasti ada ganjaran semuanya. Jadi setiap kesulitan ada ganjaran. Itu dalam Islam seperti itu. Hujan aja berbalas, teman-teman. Hujan doang loh itu. Ya. Kita jalan nih safar ke Bandung, langsung dikasih tuh ganjaran. Doa makbul, kan kamu musafir. Ya kan? Dosa gugur. Terus apalagi sholat kamu boleh pakai keringanan. Ya, ada rukhsahnya. Safar doang Jakarta Bandung deket. Ya. Nah, jadi setiap kesulitan itu ada ganjarannya, ada buahnya semuanya. Ya, apalagi penawaran, apalagi penolakan. Saya yakin ya pasti berbuah semuanya. Ya, buka lagi yang berikutnya. Oke, layarnya balik ke saya, teman-teman. Jadi kita ini ya, insya Allah di BP ini saat kita belajar menawarkan, ya coba-coba ya mana cara yang tepat. Kita juga punya niat baik, kita punya amal soleh gitu ya. Itu kan berkali-kali saya sampaikan ya, kemarin juga disampaikan oleh Mas Tri, bahwa ini adalah bagian dari menanam. Bagian dari apa teman-teman? Bagian dari apa teman-teman? Dan insya Allah orang menanam pasti memetik, pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya.
nabur benih, ya, nanam, ya, insya Allah pasti ada buahnya. Ya. Nah, saya tegaskan berkali-kali. Oke, apa teknisnya teman-teman? Simpel aja, teman-teman tolong fokus di BP. Ya. Berapa lama saya minta? Dulu saya ngomong 2 tahun, sekarang saya persingkat 1 tahun. 1 tahun tolong fight, tolong fokus di BP. Ya. Kalau ternyata hasilnya ya nggak jelas, ya teman-teman boleh ngomong ke saya, duitnya saya balikin. Tapi tolong fight, tolong fokus. Ya. Terus bikin penawaran. Kan saya bilangnya simpel banget. Pemula ya di BP, oh ya pemula. Agent plus ya, iya agent plus. Ya, oh baru naik masih mau jadi brand. Oke, simpel aja rumusnya. Apa itu? Pembinaan, penawaran. Simpel banget. Benar nggak? Apa tadi 2 tadi? Ikut pembinaan, perbanyak penawaran. Simpel banget, 2 aja. Mudah banget. Cuma itu aja 2. Ini anak saya sampai ketawa nih. Saking simpelnya. Ikut pembinaan, ikut perbanyak penawaran. Udah itu aja. Di mana susahnya di mana coba? Ya kan, buka toko nggak ada, hujan-hujanan nggak ada, berhadapan sama pandemi pun nggak ada teman-teman. Ya kan? Nah, itu 1. Oh, saya alhamdulillah masih lumayan senior masih di BP masih punya tim juga gitu. Oh ya senior, leader ya? Iya, leader masih 2 aja tipsnya. Apa itu? Pembinaan, keteladanan. Kasih pembinaan, kasih keteladanan. Udah simpel banget. Simpel banget. Nah, 2 aja. Nah, udah lakukan. Ya. Jadi di mana repotnya coba? Nah, yang ini saya mohon tolong 1 tahun dilakukan. Fight, pol-polan. Ya, PPKM, pol-polan kita menawarkan. Ya kan? Fight, fokus, fight, fokus. 1 tahun aja saya minta. Dulu saya ngomong 2 tahun, sekarang 1 tahun aja deh saya bilang. Nah, saya yakin ada perubahan income yang luar biasa. Saya yakin juga insya Allah ya, terasa secara spiritual, terasa secara emosional, adalah perubahan insya Allah. Ya kan? Nah, kalau ternyata enggak juga nih, ya udah nanti lapor sama leadernya, lapor sama saya, duitnya tak balikin. Selesai. Simple banget. Ya. Cuma ini saking simpelnya banyak orang yang nggak percaya. Ah, ini mah janji orang marketing mah kayak gitu Mas Tipo. Ya, coba aja dipraktekin dulu. Bener nggak saya bohong? Ini contoh udah ribuan nih. Kalau nggak ngapain orang nih sampai ribuan ikut kayak gini ya? Ya, kayak yang WA saya cek tuh, sampai hampir 10.000 yang masuk. Ya kan? Dan kenapa orang bertahan sampai 4,5 tahun? Ya, dan kenapa orang bisa sedekah jor-joran seperti itu coba? Ya, kurban sapi kita itu banyak banget, bingung kita ngitungnya sudah. Ada yang kurban sendiri, ada kurban di tempat lain, ada lagi kurban untuk atas nama orang lain. Ratusan guru ngaji aja itu kurban atas namanya sendiri loh, bayangin. Masya Allah, itu mitra BP semua tuh. Ya. Jadi kalau kita kasih daging kurban itu kan bagus, alhamdulillah. Ini bayangin coba, kita kumpulkan duit, ya, kumpulkan uang agar Pak Guru ngaji ini bisa kurban atas namanya sendiri coba. Ratusan kita bikin teman-teman. Ya. Itu di BP itu coba. Nah kalau hasil nggak jelas, duit nggak jelas, apa mungkin yang bisa terjadi? Nggak mungkin. Ya. Karena alhamdulillah hasilnya jelas, penjualan jelas, salesnya jelas, makanya kita bisa sedekah macam-macam semuanya. Ventilator aja kita beli 3 bisa. Ventilator hampir 0,5 miliar teman-teman harganya. 1 ventilator. Ya, jadi 1 kamar IGD itu nilainya bisa 1 miliar itu. Ya ICU itu. Ya. Nah kita backup tuh beberapa kan. Tabung oksigen juga alhamdulillah gitu. Ini kita lakukan. Nah ini kalau nggak ada penjualannya, nggak ada hasilnya, mana mungkin ini semua bisa terjadi? Ya. Karena ada penjualannya, ada salesnya. Karena itu namanya ini Adidas. Adidas ini merek dari Jerman. Ya, Adidas itu singkatan aslinya ya, bukan asli sebenarnya, tapi plesetan orang lah. All day I dream about sport. Nah di BP kita ganti. All day I dream about sales. Kalau ada salesnya, ada sedekahnya, ada manfaat berkeluarga, ada penafkahan buat keluarga, bisa bantu sesama. Tapi no sales, no yang lain-lain semua. Ya, cuma konsep-konsep doang jadinya. Nah, jadi ketika proses menawarkan ini, tolong sabar. Kita lagi menuju nih karya abadi, insya Allah, karya terbaik, amal jariah. Ya, jangan gara-gara omongan orang sedikit, ya kita mundur ya kesenangan dia jadi malah. Oke? Dan kita teman-teman ya, saya ngukur ya kekuatan Instagram kita, Facebook kita tuh dari hari ke hari itu makin naik. Dari hari ke hari makin naik. Bagus alhamdulillah. Ya, dan kita itu tingkat apa ya, kerumitan menjelaskan ke orang dari hari ke hari itu makin turun. Orang udah tahu British Propolis. Ya, berapa hari yang lalu saya lagi treadmill telepon sama teman saya, artis sangat terkenal. Kalau saya sebut namanya teman-teman pasti tahu, pasti kaget. Dia bilang Mas Ipo saya punya sahabat, ini udah kayak saudara bagi saya. Ya, dia pengen gabung sama Mas Ipo.
Oh iya, saya perlu jelasin, oh nggak perlu Mas Ipo jelasin, karena dia udah jelas, udah tahu. Sampai gitu ngomongnya coba. Terus gabungnya gimana Mas Ipo? Ya sudah, saya kasih sebuah nomor waktu itu. Sampai kayak gitu coba. Jadi yang ini si tokohnya udah percaya banget sama saya, dan yang ini pun udah tahu juga tentang BP coba. Dan saya kayak gini bukan sekali teman-teman. Ya, usaha-usaha juga seperti itu, punya adik, punya saudara, punya istri, titipnya di BP alhamdulillah. Ya. Nah, jadi tingkat kerumitan kita menjelaskan BP itu makin hari makin turun teman-teman. Di BP ngapain? Orang udah tahu. Ya kan? Nah, jadi kemudahan itu meningkat, mereknya makin naik, ya, terus makin populer, jadi makin mudah ke sininya. Makin mudah gitu. Sayang banget kalau kita malah ya setengah hati, ya, nggak pol-polan gitu ya, dan seterusnya. Makanya pembinaan itu tolong diikuti semuanya. Ya, ini kita buka lagi slide-nya tadi. Kita hari Sabtu, ya, khusus pembinaan Sabtu. Yang berikut lagi buka. Nah, pembinaan Sabtu itu link Zoom, ya, link untuk Zoom ini, ya, termasuk juga link YouTube itu dari pusat. Caranya gimana? Ya teman-teman WA. Itu kan ada nomor ya per komunitas, ya. Itu dipegang oleh pusat, nanti pusat akan kasih. Ya untuk apa? Untuk terukur. Jadi kita tahu nih pembinaan itu diikuti paling ramai dari mana. Kalau sekarang saya akhirnya tahu. Saya udah tahu tuh yang paling ramai ikut dari mana udah ketahuan udah. Jadi ya tidak 100% gitu ya, tapi udah bisa ketebak. Gitu. Yang WA aja sedikit dari komunitas A, komunitas B ya berarti dari dia juga dikit lah kemungkinan besar seperti itu. Ya. Jadi ini khusus untuk hari Sabtu, ya khusus dari Sabtu. Kalau yang untuk hari Senin, Rabu ya dan lain-lain itu insya Allah tetap dibagikan di grup ya seperti biasa. Terus saya juga pengen menyampaikan ya program kemanusiaan kita ya kita insya Allah lagi bangun ya Anahal Center mungkin bentuknya pesantren, mungkin bentuknya masjid ya itu di insya Allah 5 benua ya Indonesia lagi kita bangun ya kan yang di Eropa juga tepatnya di Inggris ya yang di Afrika juga udah hampir jadi itu masjidnya alhamdulillah ya. Pokoknya insya Allah 5 benua lah, insya Allah. Kita juga membersamai guru-guru ngaji ya, udah lebih dari 1.000 ini alhamdulillah, gitu ya. Insya Allah juga ini kabar baru, kita akan bikin klinik teman-teman. Ya, kita akan bikin klinik ya, klinik kesehatan, bukan klinik kecantikan gitu ya. Nah kita pengen tuh jangan lagi ada orang ya tidak tertangani secara kesehatan, akhirnya sakitnya tambah parah atau meninggal gitu. Jangan lagi gitu. Ya kita mau perbanyak kliniknya. Saya hitung-hitung sih ini mah gampang. Itu asalkan saya kan tidak ahli bikin klinik, saya tidak ahli bikin rumah sakit ya. Asalkan kita ketemu orang yang ahli bikin, gitu ya, kita serahkan nanti sama lembaga gitu ya, itu insya Allah kita bisa bikin klinik per 2 bulan teman-teman. Ya, tiap 2 bulan 1 klinik kita bangun. Wih, mantap itu. Ngeri itu. Terus ya teman-teman, nih saya mau ingatkan kembali soal absensi pagi dan kita share. Kan saya posting tuh pagi, insya Allah 5:30. Ya kecuali ada terjadi sesuatu biasanya saya agak ini tapi seingat saya sudah berapa tahun ya saya meleset itu baru 1 kali atau 2 kali seingat saya. So far saya nggak pernah meleset. Ya sebelum 5:30 udah posting biasanya. Ya Instagram dan Facebook. Kalau Friendster gimana Mas Ipo? Nggak ada Friendster ya. Udah cukup Facebook aja udah sama Instagram. Kalau mau bonus bolehlah di Twitter oke juga ya. Nah itu saya posting di Instagram, di Facebook ya jam 5.30 pagi atau lebih awal. Ngapain kita di sana? Ya, teman-teman baca, pertama itu belajar. Terus apalagi mengajak timnya belajar. Ya, mengajak timnya belajar. Baca itu kan tulisan nggak sia-sia, teman-teman. Saya bikinnya capek loh, itu hampir 1 jam saya bikin itu. Kadang-kadang lebih 1 jam itu bikin tulisannya. Orang lain ya motivator lain banyak bikin kalimat pendek doang. Ya, pokoknya motivasi aja gitu. 1 kalimat, 2 kalimat. Saya dulu kayak gitu, tapi sejak saya di BP saya nggak mau kayak gitu. Kenapa? Saya pengen mitra tuh cerdas. Ya, pokok kasih ilmu terus. Pagi kasih ilmu, malam kasih ilmu, semua kasih ilmu. Pagi-pagi di sosial media, nanti masuk lagi di grup WA, ilmu terus pokoknya. Maka tulisan saya panjang-panjang. Nah, kita belajar dan mengajak tim belajar. Terus apalagi teman-teman, kita show force. Ya, balik lagi layarnya ke saya. Kita unjuk kekuatan, teman-teman. Ya, kita unjuk kekuatan. Inilah komunitas BP. Walaupun orang nggak tahu. Orang nggak tahu ya nggak apa-apa. Makanya dalam postingan itu kita kan gini, kita show force tapi juga show promo. Makanya kalau komen teman-teman, ini penting banget ya. Perhatikan baik-baik. Tolong ya, jangan sebutkan BP. Jangan sebutkan juga nama komunitas. Terus apa yang boleh disebutkan? Hanya boleh disebutkan ciri-ciri. Contoh, alhamdulillah saya bermitra sama Mas Ipo dibimbing, full mentoring, full pembinaan. Kayak gitu aja. Jadi bikin orang lain tertarik. Tapi kalau ada merek kita sebutkan, ya disebut FF, disebut BOS, disebut MM. Orang merasa kayak dijualin.
Apalagi BP, orang merasa dijualin. Orang nggak suka dijualin, teman-teman. Orang tuh suka kan ngobrol, ya. Ngobrol satu hal, ya, dan ketika di sosial media dia pengen santai-santai. Dia pengen kalau ikut saya dapat ilmu gitu. Kalau dijualin dia nggak suka. Makanya kita jangan jualan. Ya. Nah, gimana caranya? Yaitu jangan sebutkan merek BP, jangan sebutkan nama komunitas. Yang disebutkan apa? Ciri-cirinya. Alhamdulillah masih saya senang banget bisa terlibat program sosial ini. Nah, sebutkan itu. Itu ciri-ciri tuh. Benar Mas Ipo, penting banget tuh ya dapat produk yang marginnya oke, repeat ordernya oke. Seperti yang disampaikan oleh Coach Dedi, ya. Nah, kalau repeat ordernya oke, marginnya oke, itu resikonya makin kecil Mas Ipo. Nah, jadi itu ciri-ciri semua tuh. Ya, dan seterusnya. Teman-teman udah tahu tuh banyak tuh ciri-cirinya BP. Produk yang premium, ya, mutu yang internasional, ya, dan seterusnya. Memang benar tuh Mas Ipo, kalau namanya produk ya jual tuh harus yang bermutu. Kalau bermutu orang cari kita Mas Ipo. Ya, dan kecil orang yang kecewa. Nah, kalau lebih banyak yang puas, nah insya Allah itu orang itu akan repeat order, ya, dan akan rekomen ke orang lainnya. Nah, ngomong kayak gitulah, ciri-ciri kan, gitu. Nah, boleh disebutkan tentang bermitranya, tentang ekosistemnya, tentang pembinaannya, repeat ordernya, marginnya, mutu internasionalnya, atau misalnya Mas Ipo juga yang mau belusukan ke rumah-rumah mitra, alhamdulillah, ya, dan seterusnya. Ini ciri, ya. Nah, sehingga orang tertarik, kan? Kita memancing keingintahuan orang. Penasaran. Penasaran adalah pemasaran. Penasaran adalah apa, teman-teman? Pemasaran. Bisnis apaan sih? Nah, di situ baru kita ngomong, ya kan? Baru DM dia, ya kan? Baru telepon dia, baru japri ke dia, gitu. Tapi andai kata nggak pun nggak apa-apa, biarin dulu, dia penasaran terus tuh. Nanti sekali waktu kena gongnya, udah. Kita percaya adalah apa? Semua akan BP pada waktunya. Semua akan BP pada waktunya. Ya, insya Allah. Kita udah buktikan kalimat ini berkali-kali, ternyata benar, ya, ternyata benar, alhamdulillah. Oke, ini slide terakhir dari saya, teman-teman. Ya, ini ada slide penting banget di Instagram, ya. Saya posting ini kemarin. Ini ya, bukan soal gambar ini, tapi gambar setelah ini itu adalah foto-foto iklan, ya, tentang BP. Ada dari tokoh A, tokoh B, bahkan ada juga Raffi Ahmad dan seterusnya, ya. Tolong ya teman-teman, pertama komen dulu di Instagram itu, ya ini kemarin postingannya di Instagram, ya tolong dicek, pokoknya gambarnya ini. Tolong komen di bawahnya ini, PPKM, pelan-pelan kita makmur. Ditambahin boleh. Ya, PPKM, pelan-pelan kita makmur. Jadi kita menunjukkan optimisme ya di tengah pembatasan seperti sekarang. Ya. Dan setelah teman-teman komen seperti itu, atau mau lebih panjang lagi silakan, habis itu tolong nanti share di story. Ya, jadi spirit makmurnya dapat, oke? Kita promosi halusnya juga dapat, sepromo juga dapat, ya, kita share di story sehingga bisa ketangkap lagi sama orang yang lama atau orang yang baru di Instagram, ya. Sekarang kita masuk ke Instagram, teman-teman, ya. Terima kasih, sekalian juga saya tutup ya acara ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara yang berkah ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Kita langsung masuk ke Instagram ya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo, semoga sehat walafiat selalu bersama keluarga. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Terima kasih. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih. Oke, Mas Ipo, Kak Khadijah.